warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kwina Kamsara Fani, kelas 7A. Saya akan menyampaikan review mengenai buku yang berjudul Magnet Rezeki yang merupakan tugas yang diberikan kepada saya. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan identitas buku yang saya review. Judul buku Magnet Rezeki, pengarang Nasrullah, jumlah halaman 232 halaman, penerbit PT Alex Media Komputindo. Buku Magnet Rezeki ini dikarang oleh Ustadz Nasrullah adalah buku yang banyak dibicarakan dan banyak diminati oleh banyak orang. Buku ini memuat berbagai tips dan strategi untuk menarik rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam buku ini, Ustadz Nasrullah membahas tentang pentingnya memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan orang lain, meningkatkan kualitas diri, dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan. Buku ini sangat menarik disampaikan sehingga kita bisa memiliki akses yang punya rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ilmu yang diilhamkan olehnya. Maka insya Allah rezeki tersebut akan datang. Ilmu rahasia magnet rezeki tidak menjadikan kita menjadi orang yang bisa mengendalikan atau mendatangkan rezeki. Yang terjadi bahkan sebaliknya, kita menjadi orang yang bergantung kepada pemilik rezeki. Di bagian awal, Ustadz Nasrullah menceritakan kisah dan pengalaman ajaibnya yang menginspirasi hingga menemukan pola-pola tertentu dalam kehidupan. Berdasarkan background keilmuan, yaitu sarjana kimia, ia pun mendapatkan sebuah benang merah ilmu kehidupan yang kemudian ia namakan ilmu magnet rezeki. Sesungguhnya kita sesama manusia ini berada di dunia kuantum yang satu, sama dan terhubung. Ustadz Nasrullah juga berpendapat sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam Al-Quran sudah memberikan petunjuk bahwa setiap manusia seharusnya bisa hidup mulia dan dimanja olehnya. Hanya saja, sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, akibat perbuatan dosa tidak menaati Allah dan melanggar perintahnya. Kehidupan yang semula mulia dan bahagia itu berubah menjadi penuh kesulitan dan masalah. Sejak 1400 tahun yang lalu, Al-Quran menegaskan barang siapa berbuat kebaikan meskipun hanya sebesar atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa berbuat kejahatan meskipun hanya sebesar atom, dan dia akan melihat balasannya. Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Di dalam buku ini juga dijelaskan mengenai kunci rahasia magnet rezeki yang merupakan pemahaman mengenai realita dunia lain, itu dunia kuantum. Ilmu ini menyebutkan bahwa di samping dunia yang kita lihat sekarang ini, ada dunia lain yang halus atau tidak terlihat. Pemahaman tentang dunia kuantum inilah yang akan menciptakan keajaiban dan bahkan merupakan akses menuju kebahagiaan. Agar manusia bisa kembali hidup mulia, dimanja Allah, dan menemukan keajaiban-keajaiban dalam kehidupannya. Ada beberapa kunci rahasia yang harus dipraktikkan. Secara garis besar, kunci rahasia tersebut terbagi menjadi 3 bagian berikut ini.
Yang pertama, power of positive thinking. Yang kedua, the power of positive feeling. Yang ketiga, the power of positive motivation. Setiap bagian dari kunci rahasia tersebut memuat ilmu-ilmu rahasia kehidupan yang akan membuka mata dan menjadarkan kita bahwa ternyata selama ini kita sendirilah yang kadang tanpa sadar menjadi penyebab utama dari setiap masalah yang kita alami. Dan yang bisa mengatasi setiap masalah tersebut juga kita sendiri dengan cara mempraktikkan 3 kunci rahasia tadi. Kan tetapi sungguh memang tidak mudah mempraktekkan ilmu makna rezeki. Dibutuhkan tekad yang kuat, hati yang ikhlas, dan jiwa yang tenang. Apalagi bagi yang tengah mengalami musibah atau kejadian yang tidak menyenangkan. Bagian lain yang menarik adalah di seputar pembahasan tentang spiritual meter atau aritmatika niat yang memandu kita agar selalu mengontrol jiwa. Menariknya karena positif dan negatifnya kondisi jiwa sebetulnya bisa diatur dan diperhitungkan agar menemukan keajaiban dalam hidup. Buku ini tidak hanya membahas tentang cara untuk memperoleh uang, tapi juga tentang cara untuk memperbaiki diri secara keseluruhan agar bisa menarik rezeki dari Allah. Dalam buku ini, Ustadz Nasrullah juga menekankan pentingnya berdoa dan memohon kepada Allah untuk memberikan rezeki yang cukup. Buku Makna Rezeki juga mengajarkan pembaca tentang cara-cara untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Ustadz Nasrullah berpendapat bahwa kesehatan fisik dan mental yang baik akan membantu seseorang untuk mencapai tujuannya dan menarik rezeki dari Allah. Oleh karena itu, buku ini memuat berbagai tips dan saran tentang cara menjaga kesehatan fisik dan mental, seperti berolahraga secara teratur, menjaga pola makan yang sehat, bercukup, dan mengurangi stres. Di bagian akhir disertai question dan answer tentang beberapa hal yang berhubungan dengan ilmu makna rezeki. Ustadz Nasrullah juga membagikan tips bagaimana mempelajari dan mempraktikkan ilmu ini bersama keluarga. Mudah-mudahan dengan membaca buku Makna Rezeki ini, kita memiliki sudut pada yang berbeda bahwa semua adalah energi. Manusia adalah energi. Handphone adalah energi. Buku yang sedang dipegang adalah energi. Kata-kata yang tersusun adalah energi. Energi baik akan bertemu dengan energi baik. Jika di dalam diri ada energi tidak baik, maka energi baik dari luar tidak akan mendekat. Rezeki adalah energi baik. Keluhan, iri hati, dengki, dan sombong adalah energi yang tidak baik. Energi seperti itu yang akhirnya membuat rezeki tidak datang. Cara untuk mendatangkan rezeki itu sederhana, yaitu dengan menciptakan energi baik di dalam diri kita. Jika di dalam diri ada energi baik, rezeki akan datang dengan sendirinya. Sekian review buku Makna Rezeki dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.